Selamat datang di channel YouTube MA Education. Jadi kali ini saya akan mengajarkan animasi 3 dimensi menggunakan software Blender 3D. Jadi ini software Blendernya itu open source, bisa di-download gratis. Ini tinggal pilih yang Windows installer. Kalau sudah terdownload, tinggal diinstal aja, klik 2 kali, lalu di next, centang, finish, gitu doang ya. Ikuti aja. Terus kemudian ini sudah terinstall ya, tinggal dibuka aja software Blendernya. Jadi software Blender ini ada updatean setiap 3 bulan atau 4 bulan sekali. Itu selalu berubah. Dulu software Blender ini 10 tahun yang lalu bisa digunakan untuk membuat game 3D. Sekarang sudah tidak bisa. Hanya desain dan animasi. Ini menggunakan Blender 4.2,3 di tanggal 24 Oktober. Oke, langsung saya jelaskan. Zoom in, zoom out, memperbesar, memperkecil bisa menggunakan scroll di mouse. Terus untuk merotasi bisa tekan scroll di mouse ya. Seperti ini ya. Ini ditekan dan mouse-nya saya geser-geser. Kalau misalkan kalian nggak punya mouse, bisa pakai keyboard, Alt-nya ditahan, keyboardnya laptop ya. Lalu klik kiri, terus digeser. Terus kemudian untuk menggeser-geser lembar kerja bisa menggunakan Shift dan Alt ditahan, klik kiri lalu digeser seperti ini. Selain itu, kalau kalian menggunakan mouse, scrollnya ditahan, lalu shift-nya juga ditahan, bisa digunakan juga untuk menggeser lembar kerja. Jadi di software 3D ini ada 3 sumbu ya, X, Y, sama Z. Kalau di software desain grafis kan X sama Z aja. Kalau di software 3D karena ada 3 dimensi, dimensi yang satunya adalah Z. Nah, jadi untuk ke atas. Terus kemudian untuk membuat animasi, ini kita geser ke atas, ini ada namanya timeline ya. Timelinenya di sini kita atur menjadi sampai 24. 24, terus kemudian jadi ini kita scroll ke atas lalu tekan scrollnya agar bisa memperbesar. Terus sekarang cara menganimasikan kubus ini ada kursor ya, sama ini ada move. Kalau kursor itu untuk di bagian yang lain nanti saya jelaskan. Untuk move itu untuk memindahkan ya, memindahkan kubus seperti ini. Jadi klik kiri tahan di bagian sumbu merah atau hijau atau biru. Kalau biru untuk ke atas, kalau hijau untuk sumbu Y, kalau merah untuk sumbu X. Terus sekarang untuk animasinya, ini kalau kita play ke depan ya, dia belum ada animasinya karena belum kita masukkan keyframe-nya, animasinya, biar bisa otomatis dan membuat key secara otomatis, aktifkan ya auto keying. Lalu kita geser sedikit aja, dia sudah muncul titik kuning. Kita pindahkan frame-nya, kita geser lagi, kita pindahkan lagi, kita geser lagi. Ini kita juga bisa memindahkan frame-nya ya. Frame yang sudah kita buat, jadi masih bisa digeser-geser. Oke, terus kemudian sekarang kalau mau merotasi, rotasi ya, kita taruh di sini. Kita pilih yang rotate. Kita pilih yang rotate, saya pengennya merotasi pada sumbu Z, berputar. Seperti ini ya. Kita pindahkan, terus kita putar lagi. Oke, pas kita play, nah bentuknya seperti ini. Oke, sekarang bagaimana cara membuat mengekspor dia menjadi movie atau film atau render istilahnya. Kalau di software editing video sama desain 3D itu istilahnya ada render. Rendernya kita pilih yang EV ya. Di sini samplingnya semakin besar sampling ya, nanti semakin lama ngerendernya. Kita pakai samplingnya 2 aja atau 1 aja lah ya. Terus kemudian untuk melihat hasil rendernya di sini viewport setting ya. Ini lemot guys karena minimal itu seharusnya itu untuk desain 3D itu menggunakan RAM 8 GB.
RAM yang 8 GB ya. Ini jadi lemot guys, not responding ya. Nah, ini adalah hasilnya, hasil rendernya. Lalu tekan angka 0. Nah, ini adalah bentuk tampilan renderannya nanti seperti ini. Kita kembalikan ke solid tadi ya. Jadi angka 0 itu untuk melihat hasil rekamannya, pembatasannya. Jadi kalau kita play, nanti dia ada di sekitar sini aja hasilnya. Sampel rendernya ini kita kurangi ya. 1 lah, karena ini saya menggunakan laptop guys. Kalau bisa gunakan komputer ya. Jadi framenya ini dari frame 1 sampai frame 24. Di sini kita ganti rendernya ke movie ini FFmpeg video. Outputnya kita taruh di desktop. Accept. Jadi di sini akan ada sekitar 24 frame. Lalu untuk resolusinya ya. Resolusi kita atur di bagian simbol render ini ya, render property. Sebentar ya, saya cari dulu. Wah, di sini tidak ada, di mana ya? Nah, ini guys. Ini ada di bagian output ya. Formatnya ini kan 1900. Kita rubah menjadi kecil guys. 400 dikali 200. Rendernya 100%. Oke. Selain ngerubah di bagian resolusi, ini X dan Y ini, kita juga bisa ngatur persentase. Misalkan tadi 2000 pixel di sini. Di sini persentasenya kita tinggal atur 20%. Jadi 2000 pixelnya dibagi 5. Berarti nanti ngerendernya 400 pixel juga. Ini saya edit menjadi 300. Oh, kepanjangan 250 aja. Oke ya, sekarang langsung render animation. Kalau render image hanya gambar aja, saya pilih yang render animation. Oke ya. Nah, ini proses renderingnya. Jadi untuk pencahayaan ini ya, pencahayaan ini tadi ada bagian lampu sama ada bagian objek. Itu masih bisa kita geser-geser juga, tapi nanti saya jelaskan di pertemuan yang lain. Sementara seperti ini dulu aja. Nah, kalau sudah selesai, dia nanti akan tersimpan di desktop sesuai dengan pilihan kita tadi. Nah, ini hasilnya bisa kita buka ke VLC Media Player. Nah, ini adalah hasilnya ya. Jadi kurang lebih seperti itulah cara membuat animasi 3 dimensi di software Blender. Ini jangan lupa di save, Ctrl S, kita taruh di desktop. Diberikan nama ya di sini. Animasi 3D. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Salam hangat dari MA Education. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.